Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun sering nonton dimanapun kalian berada, mau di Jakarta, Palangkaraya, Surabaya, atau di kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita nyanyi, main games, dan sedikit dengan firman Tuhan, kita mau yel dulu ya. Yang di rumah boleh ikutan dan lebih excited dong. Joy Kids, yes, I'm awesome. Sekali lagi dong teman-teman, Joy Kids. Yes, I'm awesome. Yeay! Woo! Hai Joy Kids. Oke, kita mau berdiri sama-sama. Kita mau luruskan tangan kita sama-sama. Let's sing together. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Yes, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V. It's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about love, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about never ending, ever faithful, never ending love. Tepuk tangan sama-sama dong. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Kita mau mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Katakan penasehat, penasehat di hidupku.
Kita mau angkat suara kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kami sembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari semuanya kita nyanyikan. Engkau hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya yang siap sama-sama kita katakan amin. Oke, tadi kita sudah nyanyi bareng, saatnya kita games. Dan di rumah boleh ikutan, gamesnya adalah tebak hero. Kakak akan kasih clue-nya dan teman-teman kita Kak Yudi sama Efron akan nebak hero-nya. Oke, kalian siap? Yes, siap. Oke. Yang pertama, clue-nya hero di bawah air dan dia pakai tombak. Aku, Apa? Aquaman. Aku yang benar. Yeay. Oke, kita akan coba sekali lagi teman-teman. Yang kedua, hero-nya adalah dia pakai panah dan dia adalah penembak jitu. Oh, aku. Apa yo? Padalman? No, bukan. Ada yang tahu? Efron? Tidak. Itu adalah Hawkeye. Oke, teman-teman. Kita akan coba sekali lagi dan lebih excited teman-teman di rumah boleh coba. Oke, satu hero lagi. Aku berbadan hijau dan aku suka marah. Apa, Efron? Hulk. Yeay! Game kita sudah selesai dan teman-teman di rumah boleh coba. Bye! Hello, happy Sunday semuanya. Miss yakin semuanya masih tetap semangat, oke? So kita mau tetap semangat walaupun kita udah ini di ending tahun 2021 ya. Kita udah masuk ke minggu terakhir di bulan November. Dan kalau kita lihat sepanjang tahun ini ada begitu banyak cerita yang luar biasa ya. Adventure-nya tokoh-tokoh Alkitab bersama dengan Tuhan yang juga bisa menolong kita supaya kita juga punya adventure yang sama bahkan lebih hebat lagi bersama dengan Tuhan kita. Nah, di minggu ini kita udah dengar ada yang bis masuk dapur api ya kan, ada yang tulisan tangan Tuhan ya di tembok istana, plus minggu kemarin ada yang masuk ke dalam gua singa. Nah, tapi di minggu ini kita akan dengar sesuatu yang berbeda. Nah, sebelumnya Miss punya pertanyaan nih. Siapa yang punya plan atau rencana selama 1 minggu? Misalnya nih ya, Missnya ini kalau hari Senin itu selalu ada komsel atau sel group gitu ya. Dan kalau Selasa, Missnya itu selalu hangout sama anak-anaknya Miss di rumah, kita duduk-duduk bareng, kita makan bareng gitu ya. Dan kalau Rabu itu adalah holiday-nya Miss Feli. Jadi kita kalau Rabu itu Miss Feli selalu punya banyak plan. Misalnya di minggu ini maunya facial gitu ya. Nanti next week kebetulan di minggu ini hari Rabu ada janjian juga sama teman-teman. Karena di hari Rabu hari libur. Lalu hari Kamis. Untuk hari Kamis biasanya itu ada worship and words ya di gereja. Jadi Missnya selalu juga entah nonton online atau juga nonton di gereja. Lalu kalau hari Jumat itu ada yang disebut dengan family gathering ya.
sama dengan keluarganya Miss Feli semua, papa mama, saudara-saudara yang lainnya juga, terus ponakan-ponakan. Lalu di hari Sabtu biasanya kita juga di rumah ya, sama anak-anak berdua, bertiga, berempat kadang kita hangout aja bareng-bareng, ngomong makan-makan bareng-bareng. Lalu di hari Minggu ada gereja tentunya ya, kita ke gereja. Ada juga Zoom sama dengan Joy Kids kelas 5-6 di Surabaya. Lalu juga ada malamnya ada gathering juga dengan family dari suaminya Miss Feli. Jadi kita punya acara ya. Jadi setiap minggu kita punya plan yang sudah kita buat jauh-jauh sebelumnya. Nah, mungkin banyak anak-anak juga gitu ya, punya plan. Mungkin Senin ini, Selasa les itu. Kalau Rabu itu ada kegiatan mungkin basket atau futsal atau apapun. Nah, tapi siapa nih yang punya rencana ya untuk hari-hari ke depan? Misalnya, oh nanti Miss, aku kalau udah gede, aku mau jadi dokter gitu ya. Nanti jadi waktu aku mau belajar jadi dokter, aku harus sekolah yang pinter ya kan, harus belajar sungguh-sungguh karena aku sudah mau jadi dokter. Kalau jadi dokter itu nilainya harus bagus tentunya gitu ya, karena harus jadi orang yang sangat pintar. Karena jadi dokter itu lumayan susah pasti ya, jadi harus banyak yang harus dipelajarin. Atau mungkin enggak Miss, kalau aku ntar kalau udah gede, aku mau jadi pebisnis ya, aku mau buka usaha sendiri. Aku mau jualan, mungkin nerusin usaha orang tuaku, mau mungkin jualan entah mungkin punya pabrik air gitu ya, minuman, atau mungkin orang tuanya punya pabrik karung atau apapun itu aku mau nerusin. Jadi aku harus belajar gimana caranya untuk jadi pebisnis yang hebat gitu ya. Nah, tapi mungkin sebagian dari kita nggak punya plan, kita nggak tahu mau ngapain. Tapi satu hal yang kita perlu tahu hari ini, kita belajar bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang indah dan luar biasa buat kita semua tanpa terkecuali. Nah, kita mau dengerin sebuah cerita ya. Oke, sebelumnya Missnya mau menunjukkan sebuah penampilan dulu ya. Oke, ini apa ini? Nah, ini ada disebut dengan mahkota. So, saya akan ini taruh mahkotanya di sini bentar ya. Semoga tidak jatuh mahkotanya karena saya tidak bawa jepit. Nah, ini adalah jubah ya. Bisa disebut sebagai jubah kerajaan. Karena hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang ratu yang kalau kita dengar ceritanya itu ratunya ini hebat banget gitu ya. Tetapi ternyata di balik kehebatan ratu itu ada sebuah rahasia gitu ya. Apa nih rahasianya? Jadi ada seorang yang bernama Esther dan juga Mordekai. Oke, kita ngomong sama-sama, namanya agak susah ya, jadi biar kalian nggak lupa. Esther dan Mordekai. Ya, jadi Esther ini adalah sepupu dari Mordekai. Siapakah Mordekai dan Esther ini? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dibawa ke tempat pembuangan di Benteng Susan, di sebuah negara disebut dengan Persia ya, negara Persia pada saat itu. Nah, bangsa Israel itu karena jadi tawanan ya, kemarin-kemarin udah dengar banyak juga ceritanya jadi tawanan. Lalu ini adalah salah satu momen di mana bangsa Israel menjadi tawanan dari kerajaan Persia. Mereka tinggal di sebuah benteng yang disebut dengan Benteng Susan. Jadi pada saat itu Raja Persia itu mempunyai seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Nah, karena suatu kejadian Ratu Wasti ini istilahnya digulingkan ya. Lalu raja itu mencari seorang ratu yang baru. Jadi dia mengumpulkan semua wanita yang tinggal di benteng tersebut. Tentunya wanita yang cantik ya. Kalau jadi ratu itu pada momen itu memang nggak ada ratu yang nggak cantik. Tentunya ratu tuh harus seorang yang sangat cantik. Nah, Esther itu termasuk di antara salah satu wakil-wakil yang akan dipilih jadi ratu. Karena Esther ini adalah seseorang wanita yang sangat cantik. Ya, dia wanita Yahudi tapi sangat-sangat cantik sekali. Nah, singkat cerita pada waktu itu Esther dan juga wanita-wanita lain itu mereka dilatih ya. Mereka itu mungkin dimandikan, lalu harus mungkin mandi susu, mungkin ada yang tahu ya, rendem-rendem. Lalu bukan cuma susu saja, tapi juga rendem dengan itu wangi-wangian yang luar biasa ya. Jadi pokoknya ratunya itu harus cantik, mungkin langsing ya, mungkin misalnya kurang langsing dikit ya, tapi dia itu harus cantik, kurus, badannya, kulitnya itu harus halus. Pokoknya semuanya itu serba yang harus yang gitu ya, tercantik, terhalus. Pokoknya semuanya itu mereka sudah didandanin sedemikian rupa selama 1 tahun ya. Jadi untuk jadi wakil aja, belum jadi ratu nih, baru jadi wakil itu mereka harus dibentuk, dilatih selama 1 tahun di dalam kerajaan. Setelah 1 tahun itu barulah mereka punya kesempatan untuk ketemu dengan sang raja gitu ya, karena rajanya harus memilih.
Jadi dari sekian wakil, lalu masing-masing wakil itu menemui raja, 1, 2, 3 raja itu tidak ada yang misalnya nggak tergerak hatinya. Tapi di sisi lain, Esther ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh pelatihnya gitu. Jadi ada kayak coachnya yang membimbing semua wanita-wanita ini. Dia itu istilahnya itu sangat suka dan menyayangi Esther. Karena Esther ini selain cantik dalam luarnya, tapi dia juga punya hati yang cantik luar biasa. Jadi istilahnya cantik luar dalam gitu ya. Nah, lalu Esther ini pun juga memikat hati raja, dan singkat cerita Esther ini menjadi seorang ratu di kerajaan Persia. Nah, tapi ada satu rahasia yang tidak boleh diungkap oleh Esther, yaitu dia adalah seorang tawanan dari bangsa Israel. Karena ya kalau kita dengar ceritanya tidak mungkin seorang tawanan, ya istilahnya tahanan jadi seorang ratu ya kan. Seorang budak mau jadi ratu gitu nggak mungkin. Apalagi di zaman itu kita harus punya pangkat yang cukup tinggi untuk jadi seorang ratu. Nah, tapi istimewanya Esther, dia berhasil jadi ratu walaupun dia adalah seorang tawanan. Nah, di sebuah sisi cerita yang lain ada seseorang pemerintah yang istilahnya bawahannya raja yang bernama Haman ya. Haman ini kalau kita misalnya kan kita nonton film gitu ya, Haman adalah villains-nya gitu ya, tokoh jahatnya. Karena Haman ini sangat sombong ya. Dia ingin semua orang tanpa terkecuali itu menyembah dia, kecuali raja sama ratu. Tapi semua orang yang rakyat jelata mau bawahan-bawahan raja yang lain itu semua harus menyembah dia. Nah, ada satu momen dia jalan di sebuah tempat dan ada Mordekai di sana ya. Mordekai ini termasuk salah satu mungkin bukan bawahan raja yang hebat, tapi dia adalah salah satu juga pekerja di kerajaan Persia, tapi dia tidak mau menyembah Haman. Haman jengkel sekali ya, dia merasa sangat marah. Mana bisa orang Yahudi tawanan itu ya, dia merasa dia begitu hebat, dia nggak mau nyembah sama aku. Karena Mordekai ini dia bukan bawahan atau misalnya orang Yahudi yang istilahnya cuma tawanan biasa, tapi dia juga salah satu pekerja istana. Jadi dia merasa sangat jengkel karena dia merasa dia lebih hebat dari Mordekai, tapi kenapa Mordekai nggak mau menyembah dia? Nah, lalu singkat cerita Haman merasa marah, dia cerita ke istrinya, dia cerita sama teman-temannya, lalu mereka menyusun sebuah rencana ya. Mereka menyusun sebuah rencana, lalu mereka melaporkan kepada raja ya, raja Persia tadi. Haman itu adalah salah satu penasehat yang paling dipercaya oleh raja. Jadi dia ketika dia menemui raja, kebanyakan semua nasihat Haman itu pasti dituruti oleh raja. Nah, rajanya kita sebut namanya raja dulu ya. Jadi misalnya lupa sebutin nih, nama rajanya adalah Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros ini dia mendengar cerita Haman, lalu Haman tuh misalnya membohongin raja. Ya dia bilang bahwa orang-orang Yahudi itu sangat jahat. Ya mereka tidak mau mentaati hukum-hukum kita. Ini adalah saatnya kita bertindak untuk melawan tahanan-tahanan itu dan kita harus membunuh mereka semua. Pokoknya tanpa terkecuali harus dibunuh. Nah, berita ini akhirnya dibuat dan dijadikan suatu misalnya keputusan resmi raja ya. Raja membuat perintah lalu mengumumkan ke semua orang dan termasuk terdengarlah oleh Mordekai. Lalu Mordekai dia mulai, waduh, gimana ini caranya ya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Kalau sampai dibunuh semua tentunya habis. Oke, lalu Mordekai dia buat surat, dia berikan kepada Esther supaya Esther itu memikirkan sesuatu untuk menolong bangsanya. Lalu Esther bilang, oke, kita berdoa dulu ya, kita berdoa dan berpuasa selama 3 hari kepada Tuhan. Nanti aku akan menemui raja ya. Walaupun karena di waktu itu peraturannya seorang ratu itu tidak boleh sembarangan nemuin rajanya ya, harus dipanggil dulu sama rajanya baru dia boleh datang gitu ya. Nah, tapi karena dia sudah terdesak oleh perintah ini, akhirnya dia memberanikan diri ya. Jadi mereka berdoa berpuasa selama 3 hari dan di hari ketiga Esther itu datang menemui raja. Dan raja itu kaget, loh, ada apa? Gitu ya, kok sampai ratunya ini mau menemui dia. Tapi karena raja itu memang sangat menyayangi Esther, akhirnya raja itu mengulurkan tongkatnya dan dia mempersilahkan Esther untuk masuk ke dalam kamarnya. Ada apa? Lalu Esther ngomong ya, saya mau mengundang raja dan juga Haman untuk datang ke perjamuan di tempat saya gitu ya. Karena kalau waktu itu raja dan ratu tuh punya istana sendiri-sendiri gitu ya. Jadi akhirnya diundang dan pada hari itu Haman dia dengan sombongnya ya, dia merasa dia paling hebat, lalu dia memutuskan, aku akan segera membangun tiang gantungan untuk menghukum dan menggantung Mordekai orang Yahudi itu.
Jadi pada saat itu dia membangun tiang gantungan lalu dia berjalan menuju ke istana Ratu Esther. Tanpa dia tahu kalau Ratu Esther itu adalah juga orang Yahudi yang adalah sepupunya Mordekai. Nah lalu dia datang ke sana, mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya Ratu itu ngomong, ya, dia mengungkapkan kejahatan Haman, ya, tuh, ketika Haman itu menghasut raja untuk membunuh semua orang Yahudi. Ketika Ratu menceritakan itu, Raja Ahasiweros sangat marah. Ya. Dia begitu marah sama Haman, lalu dia mengusir Haman dan dia bahkan mau akhirnya membunuh semua keluarga Haman, termasuk Haman juga. Bahkan bukan cuma keluarganya tapi juga seluruh bawahan-bawahannya. Dan ini satu hal yang kita harus dengar. Tiang gantungan yang dibangun Haman untuk membunuh Mordekai itu digunakan untuk membunuh Haman sendiri. Ya, jadi itu adalah cerita kita hari ini ya, di mana dari seorang bawahan, ya, dari seorang yang tidak berarti dia bisa jadi seorang ratu, gitu ya. Itu adalah rencana Tuhan untuk bangsa Israel atau Yahudi untuk menjadikan Esther sebagai ratu agar bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan atau pembunuhan tadi. Kalau seandainya ya Esther nggak jadi ratu nih ya, nih misalnya udah kayak ratu belum nih, coba dilihat nih ya, udah pakai jubah ya kan, pakai mahkota ya. Nah kalau seandainya Esther nggak jadi ratu, ya mungkin bangsa Yahudi sudah punah gitu ya. Tapi karena Tuhan sangat menyayangi bangsa Yahudi dan dia memegang bangsa Yahudi sebagai anak milik kepunyaannya, dia sudah merencanakan dari mana Esther yang jadi tahanan sampai jadi seorang ratu. Ya. Sama dengan kehidupan kita, ya Tuhan selalu punya rencana yang indah, rencana yang kita nggak pernah bisa tahu. Rencana yang kita kita nggak pernah bisa membayangkan. Mungkin kita masih kecil, apa sih rencana gitu ya. Ini ayat hafalan kita hari ini ya. Jarang-jarang bisa bacakan ayat hafalan, tapi ini adalah ayat yang sangat akan menolong kita kalau kita gede nanti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi itu Tuhan itu selalu punya rancangan yang indah buat kita. Gak peduli siapapun kita merasa sejelek apapun ya. Ini kata-katanya not only beautiful, it also contains a promise of better future. Jadi gak cuman bagus, gak cuman luar biasa, tapi itu juga istilahnya di dalamnya itu terkandung masa depan yang sangat hebat, yang sangat baik buat kita semua. Jadi mungkin kita kadang merasa hari ini, aduh sudah ya gimana, kondisinya udah gak memungkinkan, kena covid gini gitu. Tapi jangan lupa, hari ini keep calm, God's plan is the best. Oke, kita mau katakan sama-sama ya sekali lagi, keep calm, God's plan is the best. Oke, jadi super kebenaran kita hari ini adalah keep calm, God's plan is the best. Sekali lagi ya. Keep calm, God's plan is the best. Ayat penuntun kita pada hari ini terambil dari Esther 2 sampai 7. Ayat hafalan kita Yeremia 29 ayat 11. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Or, in English, Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan, Joy Kids Tuhan, kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan punya rancangan buat hidup kami Tuhan, rancangan yang sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya rancangan yang terbaik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, jadikan kami setiap Joy Kids Tuhan jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat akan Tuhan, takut akan kedua orang tua kami Tuhan, jadi anak yang berbakti, jadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang berkati kesehatan kami Tuhan, pendidikan kami, sekolah kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan, semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jadi Joy online service kita udah selesai buat hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan jangan lupa untuk kasih komen yang positif di bawah. Oke?
See you next week. Bye bye.